Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fitriani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, kelas manajemen 1B. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya harap kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu. Amin. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perbedaan growth mindset dan fixed mindset. Dan juga akan membahas kenapa growth mindset itu penting dan gimana caranya memiliki growth mindset dan mengembangkan diri kamu. Oke, yang pertama, apa itu growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset dan fixed mindset itu sederhananya gimana caranya kita memandang kemampuan kita. Kalau kamu punya growth mindset, kamu akan melihat kemampuan kamu dalam bidang apa saja. Masih bisa berubah dan berkembang. Bisa naik, bisa turun. Berkembangnya bisa jadi melalui kerja keras, strategi bagus, belajar, dan latihan. Pokoknya lewat banyak hal. Dan sementara itu, kalau kamu punya fixed mindset, kebalikannya, kamu akan cenderung beranggapan bahwa kemampuan itu hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak bisa berubah. Menurut kamu, mana yang lebih baik? Kalau menurut Carol Dweck, seorang psikolog dan sekaligus peneliti tentang mindset Amerika, orang dengan growth mindset bisa meraih lebih banyak hal dari orang dengan fixed mindset. Kenapa? Karena orang dengan growth mindset gak terlalu khawatir soal tidak terlihat pintar dan sebagian besar energinya dipakai untuk belajar. Growth mindset juga tetap menghargai hasil atau produk dari usaha kita. Dan bagaimana ciri-ciri orang dengan growth mindset ini? Yang pertama adalah menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, tidak menganggap kritik adalah serangan, melainkan sarana untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, suka mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit daripada yang bisa dikerjakan. Kenapa? Ya karena kamu menganggap itu sebagai tantangan. Dan yang keempat, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen dalam mencari solusi. Yang kelima, tidak berfokus hanya ke hasil, tetapi juga kemajuan-kemajuan kecil yang dibuat selama proses mencapai hasil. Yang keenam, bisa memecahkan masalah dengan kreatif. Nah, dengan growth mindset ini, kamu bisa tetap termotivasi saat berhadapan dengan hambatan. Saat hambatan dan akhirnya bikin kamu gagal, kamu sebaiknya punya growth mindset. Karena mindset ini akan mendorong kamu lebih tahan terhadap stres menghadapi kegagalan. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa memiliki growth mindset ini? Nah, yang pertama, kita harus mengenali dulu kelemahan kita itu apa. Nah, yang kedua, brain plasticity atau plastisitas otak. Plastisitas otak ini adalah kelenturan otak karena otak juga bisa dilatih dan bisa berubah. Yang ketiga, di saat kamu masih berada dalam fixed mindset, coba ulik kehidupan orang-orang sukses. Apakah benar mereka itu sukses karena bakat alami mereka? Karena kalau misalnya benar, orang bisa sukses hanya dengan bakat tanpa kerja keras, tanpa latihan, kayak gitu-gitu. Berarti seharusnya ada orang yang kayak gitu. Nah, yang keempat adalah melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri atau belajar. Nah, jadi intinya di sini jangan lagi kita itu menghindari sama tugas-tugas yang tidak biasa dikerjakan. Kita harus ya harus dikerjain aja gitu, harus mencoba dikerjain aja. Jadi kesimpulannya adalah growth mindset adalah salah satu faktor penting menuju kesuksesan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.